Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Surakarta, Profesor Hartono, beserta jajaran pimpinan universitas, baik dari rektorat maupun para dekan, dan juga segenap sivitas akademika Universitas Negeri 11 Maret. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama yang hadir, Kiai Abdul Razak, semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan panjang umur, terus membimbing kita semua. Yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir, ada Pak Ul Absar Abdullah, salah seorang ketua, Pak Ahmad Suaidi, ketua, Pak Najib Aska, wakil sekjen, Ginanjar Sa'ban, wakil sekjen juga, dan yang lain-lain. Saya dengar ini ada teman-teman dari PCNU juga hadir di sini, juga dari Banom-Banom NU. Terima kasih. Yang saya hormati teman-teman dari Universitas Indonesia. Ini komplotan saya. Ada dari Abdurrahman Center, dari Makara. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati hadirin, term humanitarian Islam ini sebetulnya adalah term yang dipelintir sedikit dari aslinya. Karena asal-usul dari term ini adalah dari bahasa Arab, yaitu al-Islam lil insaniyah. Islam untuk kemanusiaan, yang berarti Islam yang mengabdi, yang melayani seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Bahasa Indonesianya tentu jadi Islam untuk kemanusiaan. Nah, ketika hendak di bahasa Inggris kan, kalau dibikin letter luck itu jadinya Islam for humanity. Nah, tapi diskusi dengan teman-teman yang orang Inggris beneran, mereka bilang kalau Islam for humanity itu ada nuansa, ada kesan di kepalanya orang-orang Inggris bahwa mungkin yang dimaksud seluruh umat manusia disuruh masuk Islam semua gitu. Sehingga mereka khawatir kalau ini akan diterima dengan salah paham. Maka kemudian dipelintir sedikit menjadi humanitarian Islam. Kalau terjemahan letter luck dari humanitarian Islam itu kan Islam yang bersifat kemanusiaan. Padahal ya Islam itu bersifat kemanusiaan, enggak ada yang enggak gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, ini adalah sebetulnya term ini merupakan semacam rangkuman dari satu strategi jangka panjang yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun sejak
sekurang-kurangnya saya bisa tandai sejak 2012, 2013. Dan sampai sekarang masih terus digulirkan strategi ini. Dan ini merupakan gabungan, jadi strategi ini diinisiasi oleh sejumlah teman dari kalangan aktivis NU dan pesantren bersama-sama dengan beberapa tokoh dari jaringan internasional, baik dari Timur Tengah, dari Mesir, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, dari Amerika Serikat dan Eropa. Ada beberapa yang sekarang sudah mendahului kita, sudah meninggal, misalnya Dr. Ali Mabruk dari Universitas Kairo yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Tapi masih ada beberapa yang lain seperti Muhammad Abdul Fadl, pemimpin redaksi surat kabar Al-Ahram dan juga Al-Arab. Al-Ahram ini terbit di Mesir, Al-Arab ini terbit di Inggris. Ini media Arab yang terbit di Inggris. Dan ada sejumlah orang yang lainnya yang kemudian sampai sekarang bahkan berkembang. Bertambah jaringan yang terlibat di dalam dinamika gerakan humanitarian Islam ini. Karena ini telah kita angkat dan sebetulnya telah bergulir sebagai gerakan global. Dari Eropa misalnya ada Profesor Rudiger Lurker dari Universitas Wina, Austria. Ada Thomas Dinem dari Oxford yang sekarang tinggal di Warsawa, Polandia. Dari Amerika ada orang-orang seperti Charles Holland Taylor, ada Dr. Timothy Shah dan lain sebagainya. Walhasil sebetulnya ini diinisiasi oleh satu circle internasional, satu lingkaran internasional dari para aktivis dan intelektual, baik dari NU dan kalangan Muslim lainnya maupun dari kalangan-kalangan non-Muslim yang semuanya punya concern yang sama, yaitu mencari jalan keluar dari apa yang kita anggap sebagai kemelut peradaban di abad ke-21 ini. Nah, strategi jangka panjang ini meliputi perkembangan rumusan-rumusan pemikiran mengenai apa yang ada di dalam realitas hari ini, bagaimana latar belakangnya, kemudian tantangan-tantangan masa depan yang akan dihadapi, ya, dan seterusnya. Ini dirumuskan di dalam berbagai dokumen. Jadi misalnya pada tahun 2016 ini dengan ditanggung-jawabi oleh PBNU, kita lahirkan dokumen yang kita sebut Nahdlatul Ulama Isomil Declaration. Isomil itu adalah kependekan dari International Summit of Moderate Islamic Leaders yang diselenggarakan, ini sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tahun 2016 dan menghasilkan satu dokumen deklarasi, dan kemudian sequential dengan Isomil itu di Gerakan Pemuda Ansor menggelar apa yang disebut Global Unity Forum yang pertama, yang juga menghasilkan satu deklarasi yang ditandatangani oleh semua organisasi kepemudaan keagamaan di Indonesia.
Kemudian tahun 2017 baru kita angkat terminologi humanitarian Islam ini sebagai satu topik konferensi. Kita selenggarakan konferensi internasional waktu itu di bawah tanggung jawab GP Ansor di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, pesantrennya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang dalam persepsi kami beliau ini adalah seorang wali peradaban. Karena wali itu macam-macam. Dan wali itu hanya efektif kalau relevan dengan tupoksinya gitu. Wali itu wali itu ada wali pendidikan, ada wali suwuk, ya untuk kasih doa orang-orang itu. Ada wali humor, kayaknya Gus Dur itu wali humor itu. Nah ini wali peradaban ini Abdul Wahab Hasbullah. Ya, maka kami selenggarakan di pesantren beliau dan melahirkan deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam untuk Kemanusiaan. Nah kemudian disusul 2018 atas nama Gerakan Pemuda Ansor juga diselenggarakan Global Unity Forum yang kedua di Jogja dan menghasilkan dokumen yang kita sebut sebagai Nusantara Manifesto. Manifesto Nusantara 2018. Kemudian 2019 kita bawa topik tentang Al-Islam lil Insaniyah ini ke dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di kota Banjar di Jawa Barat, dan menghasilkan satu dokumen hasil Bahsul Masail yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di dalam deklarasi humanitarian Islam itu. 2020 ya, kita ketanggur COVID ya, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan, agak sulit membuat event-event yang cukup kuat ya, untuk menggelindingkan topik ini di Indonesia, tetapi secara internasional wacana ini terus menggelinding. Di Eropa sendiri misalnya ada Profesor Rudiger Lurker, agak susah namanya ini, Rudiger Lurker dari Universitas Wina Austria ini yang menggalang satu lingkaran intelektual akademisi Eropa dari berbagai negara di Eropa untuk melakukan riset tentang humanitarian Islam ini. Risetnya itu riset wacana, jadi mendalami isinya, kemudian membedah dari berbagai perspektif, ya, sehingga lahir satu buku yang tadi saya lihat ditampilkan di sini, buku humanitarian Islam ini yang diterbitkan oleh satu publikasi yang paling besar dan paling tua di Eropa, itu Brill itu. Ini bergengsi sekali sebetulnya. Ya. Dan covernya itu gambarnya makamnya Gus Dur. Luar biasa. Dan isi buku ini juga luar biasa karena multidisipliner dan dalam analisisnya. Nah, baru kemudian tahun 2022 kita sambung dengan satu manuver sebetulnya, satu manuver untuk menjadikan wacana ini lebih menemukan pijakan di dalam konstruksi politik global.
Maka kita selenggarakan satu konferensi yang kita kaitkan dengan satu platform multilateral yang diantara yang paling kuat, yaitu G20 Forum. Kita tahu ini adalah forum ekonomi sebetulnya, tapi salah satu yang paling kuat sebagai platform politik multilateral, yang kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2002 itu. Nah, karena saya ketua umum PBNU, sudah ketua umum, nah saya bisa lobby-lobby pemerintah begini begitu, sehingga akhirnya kita diterima, ya, diberi izin untuk menggelar satu forum yang kita kaitkan dengan G20, forum keagamaan yang kita kaitkan dengan G20 yang kemudian kita sebut sebagai R20. Jadi R20 itu adalah G20 Religious Forum. Ini bagian dari maneuvering dalam rangka strategi humaniter Islam. Dan ini segera kita lanjutkan dengan sejumlah forum internasional lainnya, misalnya yang kemudian kita gelar di tahun 2023. Yang kita sebut sebagai R20 ISORA, International Summit of International Summit of ISORA of Religious Authorities, International Summit of Religious Authorities. Yang kita undang dalam ISORA ini adalah para pemimpin agama yang berwenang di kalangan agamanya masing-masing. Ya, kalau di Indonesia ya NU lah, gitu. Itu kan yang otoritatif kan NU kalau di Indonesia. Kalau di tempat lain ada dari Vatikan, ada salah seorang pejabat Vatikan yang juga hadir berpartisipasi di situ. Ada pemimpin dari organisasi-organisasi Hindu terbesar di India, ada dari Al-Azhar dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebelum itu dalam kaitannya dengan satu abad Nahdlatul Ulama, kita menggelar satu muktamar internasional khusus untuk para ulama yang kita sebut sebagai Muktamar Internasional tentang fikih peradaban. Ini kita selenggarakan bulan Februari 2022 di Surabaya waktu itu. Nah, Desember 2023 juga sebagai kembaran pasangan dari ISORA itu kita selenggarakan satu konferensi internasional yang lain di Universitas Princeton, Amerika Serikat, ya, yang dihadiri oleh kalangan intelektual dan tokoh agama internasional di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya sudah berkembang sangat jauh strategi humanitarian Islam ini. Ya. Kita sudah berhasil menggelar konferensi internasional di Princeton ini. Wah, ini Profesor Hartono aja nggak bisa ini, susah. Ya, UI itu juga belum pernah itu kerjasama dengan Princeton bikin konferensi ini. Susah kalau nggak saya yang bantu, susah. Nah, kenapa diterima? Karena topik tentang humanitarian Islam ini memang sudah menjadi wacana yang kuat, yang cukup kuat di kalangan para akademisi internasional dan sudah menarik perhatian semua orang. Nah, segera sudah konferensi di Princeton itu, teman-teman akademisi intelektual yang akademisi Amerika sebetulnya, dari lingkaran akademisi Amerika yang
yang dipelopori oleh Profesor Robert Hefner, ya, banyak teman-teman yang kenal ini dari Universitas Boston. Mereka bilang mereka mau menggelar konferensi internasional yang bersifat lebih akademik tentang humanitarian Islam ini, ya. Dan mereka minta PBNU menuan rumainya sekaligus membayarinya untuk diselenggarakan di Indonesia. Ya, karena Profesor Hefner ini mengajukan list partisipan yang memang sangat prestisius, ya, mereka dari kalangan akademisi kelas 1 baik di Amerika, Eropa maupun Timur Tengah. Ya, tentu kita sangat sangat antusias untuk menyambut tawaran ini, dan insya Allah konferensi ini akan kita gelar di Jakarta pada tanggal 5 November 2024 nanti insya Allah, mulai 5 sampai 7 November 2024. Ya. Ini bayangkan, ini sebetulnya setelah melalui negosiasi yang agak ya sebetulnya tidak sulit tapi agak berat mengenai tanggal ini. Tadinya Pak Bob itu mengajukan tanggal 8 sampai 10. Tapi kemudian di Indonesia ini karena PBNU butuh engagement dengan sejumlah pihak, kita harus taruh-menawar tanggalnya ini sehingga ketemu tanggal 5 November. Nah, tanggal 5 November itu adalah tanggalnya pemilu Amerika, Pilpres Amerika itu. Tanggal 5 atau tanggal 6, Pilpres Amerika November. Ya, saya sampaikan pada Pak Bob ini maunya yang pihak-pihak di Indonesia ini tanggal 5 November, bagaimana teman-teman. Nah, Pak Bob lalu menghubungi teman-temannya dari lingkaran yang hendak kita ajak konferensi ini, ya, akademisi Amerika itu, bahwa ini Indonesia minta konferensinya tanggal 5 dan mereka mau. Jadi mereka lebih milih datang konferensi daripada nyoblos Pilpres Amerika itu. Ini tanggal 5. Mereka tinggal itu coblosan Amerika itu untuk datang ke Indonesia dan mengikuti konferensi humanitarian Islam ini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu, saya belum lama ya, mungkin 2 mingguan ini ya Pak, peneliti ISEAS mempublish satu hasil penelitian mereka di jurnal ISEAS. Saya lupa siapa penelitinya. Dan di antara kesimpulannya itu bahwa mereka melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh NU di sini. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata wacana humanitarian Islam ini masih merupakan wacana yang sangat elitis. Sementara kalangan aktivis NU sendiri masih sangat beragam persepsinya tentang ini. Bahkan banyak yang nggak ngerti apa-apa. Itu kesimpulan penelitian ISEAS. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan yang benar. Kesimpulan yang memang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita buat dokumen deklarasi humanitarian Islam sebagai hasil konferensi di Tambak Beras ini, bayangkan di Tambak Beras ini. Tambak Beras Jombang konferensinya itu tahun 2017, bulannya lupa saya itu. Ada yang ikut enggak tuh. Itu deklarasi itu kita buat dalam bahasa Inggris. Jadi naskah pertamanya itu dalam bahasa Inggris. Kenapa dalam bahasa Inggris? Kita sengaja. Beda dengan misalnya Isomil. Isomil itu kita buat aslinya dalam bahasa Indonesia, baru kemudian terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, yang deklarasi humanitarian Islam ini kita buat
terlebih dahulu dalam bahasa Inggris. Ya. Dan sesudah itu kita buat versi bahasa Arabnya. Tetapi versi bahasa Indonesianya saya sembunyikan sampai sekarang gitu. Sampai baru-baru ini. Kenapa begitu? Sehingga wajar kalau banyak yang tidak tahu nih Kiai Rozak ini tanya humanitaran Islam nggak ngerti Kiai Rozak ini, belum pernah baca deklarasi aja. Dan memang tidak kita umumkan secara jelas ya di lingkungan domestik. Kita hanya melakukan launching, peresmian apa yang kita sebut sebagai Global Movement for Humanitarian Islam oleh Gerakan Pemuda Ansor pada tahun 2017 itu. Tapi memang belum kita buat bahasa Indonesianya. Baru saya kira sebulan yang lalu ini kita selesaikan versi bahasa Indonesianya. Kenapa? Ini kita sengaja. Kenapa? Karena isinya terlalu kontroversial. Jadi dokumen humanitarian Islam itu isinya terlalu kontroversial dan sangat sensitif sebetulnya. Sangat sensitif. Sensitif dan kontroversialnya di mana? Karena pertama, ya, gagasan humanitarian Islam ini adalah gagasan yang secara frontal melawan gagasan tentang moderasi agama. Jadi gagasan ini dibangun karena kita tidak puas dengan wacana tentang moderasi agama. Apalagi wacana tentang Islam moderat. Kita sangat tidak puas dan menentang keras wacana tentang Islam moderat itu. Ya. Ini kalau Bapak Ibu baca isinya memang luar biasa sensitif. Nah, kenapa kita menentang wacana tentang Islam moderat? Ya. Karena wacana tentang Islam moderat ini mengasumsikan bahwa di tengah kekacauan peradaban yang sedang terjadi di masa ini tertuduhnya adalah Islam. Suspeknya itu Islam. Sehingga ketika misalnya Amerika melancarkan perang di Baghdad, di Afghanistan dan lain-lain, ya, mereka berkilah bahwa yang mereka lakukan adalah war on terror, bukan war on Islam. Tapi jelas sekali bahwa yang dia sasar adalah terror from the direction of Islam. Jadi tetap Islam aja tertuduhnya. Gitu. Jadi wacana Islam moderat itu menjadikan Islam sebagai penyakit dunia fana. Ini yang membuat kita tidak setuju. Padahal kekacauan ini sebetulnya sumbernya bukan cuma dari Islam. Jelas bahwa ada hal-hal dari dalam Islam yang memicu kekacauan ini. Jelas. Itu yang kita uraikan di dalam dokumen humanitarian Islam itu sendiri. Kita uraikan apa aja elemen-elemen di dalam Islam yang menyumbang terhadap kekacauan ini. Tetapi bukan cuma Islam yang menjadi penanggung jawab dari kekacauan ini. Karena yang lain-lain juga punya salahnya bisa lebih gede dari Islam. Ya, bayangkan Amerika menyerbu Baghdad dengan alasan di Irak ada weapon of mass destruction, WMD. Dan sampai lebih 1 juta orang Irak mati karena perang itu. Baru ketahuan kalau ini tuduhan bohong. Bahwa WMD itu tidak pernah ada di Irak.
Nah, kenapa orang tidak bicara tentang moderasi Amerika? Ya. Nah, sekarang juga orang tidak bicara tentang moderasi Rusia misalnya, moderasi Cina. Kenapa hanya Islam saja yang jadikan tertuduh? Padahal Islam di mana-mana di seluruh dunia sebetulnya berada dalam posisi yang kurang lebih inferior. Inferior secara militer, inferior secara ekonomi, inferior dalam berbagai hal. Bahkan oppressed, tertindas. Seperti Palestina itu. Kenapa tidak ada orang bicara tentang moderasi Yahudi misalnya? Moderasi Israel. Kenapa hanya moderasi Islam? Nah, ini yang kami tentang. Nah, maka dasar dari gagasan humaniter Islam ini sebetulnya pertama adalah bahwa di tengah kekacauan ini Islam harus punya jawaban. Seperti tadi sudah disinggung oleh Prof. Hartono juga oleh Pak sedikit oleh Pak Haris tadi. Islam harus punya jawaban. Kalau tidak punya jawaban percuma jadi negara rahmatan lil alamin tidak punya jawaban. Apa gunanya jadi agama rahmatan lil alamin kok alaminnya sedang kacau? Islam tidak punya jawaban itu kan nggak masuk akal. Jadi harus punya jawaban. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, semua yang terjadi ini harus kita lihat secara adil. Karena kekacauan ini adalah iuran dari semua pihak. Semua orang punya salah. Dan darah itu tumpah bukan cuma baru-baru ini saja. Sudah sekian lama darah tumpah. Karena kesalahan dari semua pihak. Tadi Pak Haris mengutip Huntington tentang Clash of Civilization. Huntington bicara tentang Clash of Civilization pasca Perang Dingin. Nah, sebetulnya lepas dari macam-macam kritik yang sudah dilancarkan pada tesis Huntington ini, saya kira orang lupa bahwa Clash of Civilization itu sudah terjadi ratusan ribuan tahun yang lalu. Kita hidup di dalam dunia yang kurang lebih, yang relatif aman dan stabil, kurang lebih. Ya, ada perang di sana sini, ada konflik di sana sini, tapi secara umum kurang lebih stabil dan aman dibanding misalnya 100 tahun yang lalu. Nah, dunia seperti kita hidup sekarang ini belum lama. Ini baru dimulai rintisannya baru dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, dunia ini adalah rimba pertarungan di antara berbagai macam identitas yang berbeda. Dan nyaris sebagian besar dari identitas itu membawa label agama. Dan ini bukan hanya antara Islam dengan non-Islam, karena dinamika ini atau pola hubungan antar identitas itu dan hubungan antar peradaban itu sudah terjadi sejak sebelum Islam lahir. Kalau kita baca sejarah sampai kita runut sampai ke awal lahirnya peradaban umat manusia, kita bisa dapati bahwa yang terjadi dari waktu ke waktu sepanjang sejarah adalah konflik memperebutkan dominasi
di antara berbagai peradaban yang berbeda-beda. Dan banyak di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik itu membawa label agama masing-masing, apapun sebutan bagi agama itu. Sejak zaman Iskandar Dzulqarnain sampai Romawi kuno, zaman Yunani kuno, Persia dan lain sebagainya, sampai sekitar awal abad ke-20 yang terjadi masih seperti itu. Dan bukan hanya Islam melawan non-Islam, bahkan di antara sesama Kristen misalnya di Eropa itu konflik tidak pernah selesai antara gereja Katolik dengan kalangan Protestan di Eropa, saling bunuh di semua front, di darat dan lautan. Waktu itu belum ada kapal terbang sehingga belum ada udara waktu itu. Tapi kita baca sekarang misalnya bahwa armada-armada dagang dari Spanyol, dari Inggris, dari Portugal, dari Belanda, di lautan ya mereka ini saling ngerompak di mana saja mereka ketemu. Karena mereka saling berperang satu sama lain. Dan masing-masing membawa label agama. Yang satu bawa bendera Katolik, yang satu bendera Protestan. Dan itu berlangsung terus. Kita tahu yang namanya zaman merkantilis ketika negara kerajaan-kerajaan Eropa ini berebut tanah-tanah jajahan. Nah, bahwa Islam kemudian terlibat di dalam pertarungan antar peradaban itu sesuatu yang alami saja. Karena konstruksi peradaban waktu itu memang seperti itu. Agama dijadikan dasar dari satu konstruksi politik, kemudian terlibat kompetisi melawan konstruksi politik saingannya. Apalagi waktu itu belum ada yang namanya perjanjian perbatasan yang definitif di antara satu kerajaan dengan yang lain. Sehingga yang namanya batas negara waktu itu yang sejauh jangkauan militer dari kerajaan yang bersangkutan. Sehingga di ujung jangkauan militer itu selalu ketemu dengan kekuatan militer tetangga. Sehingga terjadi engagement, konflik yang kalah mundur, dikejar, mundur lagi, dikejar lagi sampai habis. Makanya dengan mekanisme itulah misalnya Persia berhasil ditaklukkan oleh kekuatan Arab Islam pada waktu itu. Tidak ada perbatasan. Nah, ini semua Bapak Ibu kemudian berpuncak pada dua perang besar. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sebetulnya sih tidak ada agama bukan menjadi tema utama di situ. Karena Perang Dunia Pertama itu misalnya itu bukan cuma Turki Utsmani yang terlibat, tapi Turki Utsmani bersekutu dengan beberapa negara lain yang Kristen juga, beberapa kerajaan yang Kristen juga, misalnya Prusia. Turki Utsmani itu berkoalisi dengan Prusia menghadapi sejumlah kerajaan Eropa yang lain. Tapi karena Turki Utsmani ini begitu besar, wilayahnya begitu luas, sehingga ketika Turki Utsmani kalah dan wilayahnya menjadi dibagi-bagi di antara negara-negara kerajaan-kerajaan pemenang perang, itu jadi secara optik yang terlihat itu, optiknya itu adalah bahwa Islam kalah oleh Eropa Kristen. Optiknya itu. Padahal tadinya perangnya ya sebetulnya enggak sepenuhnya soal agama sebetulnya. Tapi ini dinamika yang normal di dalam konstruksi peradaban yang ada pada waktu itu.
Tapi walhasil kemudian sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Turki Utsmani kemudian dibagi-bagi di antara negara-negara pemenang perang, kerajaan-kerajaan pemenang perang, ya, bagi antara Inggris, Perancis, Italia dan lain sebagainya. Dan kemudian diiris-iris saja oleh mereka itu seperti ngirisi martabak itu. Sini bagian ini untuk Inggris, bagian ini untuk Perancis gitu. Nah, nanti saya akan bicara sedikit, singgung sedikit tentang bagaimana perbandingannya dengan Indonesia. Ya. Tapi saya lanjutkan dulu soal ini bahwa ini kemudian juga masih berlanjut. Perang Dunia Pertama selesai, urusan konflik juga belum selesai. Nyatanya kemudian disusul dalam kemudian dengan Perang Dunia Kedua. Yang ini sebetulnya melibatkan negara mantan sekutu Turki, yaitu Jerman, yang sudah berubah menjadi Jerman itu, melawan sebetulnya negara musuh mereka waktu Perang Dunia Pertama toh ini, sekutu ini, Inggris, Prancis dan lain-lain. Jadi ini kelanjutan saja. Dan ini luar biasa, menghasilkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang unprecedented pada waktu itu. Karena Perang Dunia Pertama itu membawa korban lebih dari 20 juta orang. Lebih dari 20 juta nyawa. Perang Dunia Kedua, menurut satu catatan, korbannya itu lebih dari 85 juta. Sehingga ini menjadi kejutan yang traumatik sekali bagi masyarakat internasional. Sebetulnya ketika gejala atau prolog ke arah Perang Dunia Kedua itu mulai dirasakan, itu banyak orang, banyak negarawan, filsuf itu sudah mulai prihatin dan mulai berpikir tentang bagaimana cara mengatasi kekacauan ini. Ya, tahun 1941 itu diadakan satu konferensi di Warsawa di Polandia, di antara mereka untuk bicara tentang kita ini apa format internasional yang bisa mengatasi potensi konflik seperti ini gitu. Tapi mereka belum selesai udah keburu perang tahun 42. Nah, baru sesudah Perang Dunia Kedua, ya, jadi itu bulan apa Perang Dunia Kedua itu selesai? Pokoknya Juni 1945 dengan dipimpin oleh Amerika, diadakan konferensi di San Francisco, mengundang kepala negara dari berbagai negara seluruh dunia dan ditandatanganilah apa yang kemudian kita kenal sebagai United Nations Charter, Piagam PBB. Yang kemudian disusul dengan pembentukan organisasi PBB, United Nations Organization, yang diaktifkan mulai Oktober 1945. Ya, nah, ada dua tema yang paling penting di dalam charter ini. Yang pertama adalah tema tentang equal dignity di antara semua umat manusia. Bahwa semua umat manusia itu punya martabat yang setara, martabat. Di dalam Piagam PBB itu belum ada pembicaraan tentang hak. Yang ada adalah martabat, dignity, equal dignity di antara sesama umat manusia. Ya, ya sekurang-kurangnya dengan equal dignity ini tidak boleh ada pandangan bahwa satu kelompok lebih mulia dari kelompok yang lain. Tidak boleh ada satu pandangan bahwa satu kelompok berhak memperbudak, menindas atau menjajah kelompok yang lain, sekurang-kurangnya itu. Ini topik yang pertama. Yang kedua, elemen kedua yang penting dari United Nations Charter itu adalah tentang perbatasan definitif. Bahwa setiap negara punya perbatasan definitif yang menjadi batas kedaulatannya dan tidak boleh
diintervensi secara semena-mena oleh negara lain. Ini dua hal yang sangat monumental dan unprecedented. Sebelum itu tidak pernah ada wawasan tentang equal dignity, itu tidak pernah ada. Kolonialisme itu masih terjadi di mana-mana. Perancis itu masih punya banyak jajahan di Afrika. Ya, dan menariknya ini, saya lupa namanya apa. Pokoknya di Afrika Tengah kalau nggak salah itu ada gerakan pemberontakan terhadap penjajah Perancis waktu itu oleh pribumi Afrika, dan pemerintah Perancis kemudian mengumumkan kelompok mereka ini, kelompok perlawanan ini sebagai kelompok teroris dan ekstremis. Persis seperti mereka menyebut jihadis Islam itu, ekstremis dan teroris. Karena mereka melawan penjajahan Perancis. Nah, ini juga terjadi di sini. Berapa lama? Ya, sekurang-kurangnya sejak gubernemen lah. Sejak zaman gubernemen Belanda itu, sejak Jan Pieter Zoon yang kemudian perluas kekuasaannya di berbagai wilayah di Nusantara ini, ya, berlaku struktur berlapis, di mana pribumi itu menjadi warga negara kelas 3. Ya, yang bisa diperlakukan seperti budak, bahkan seperti binatang. Di kantor-kantor gubernemen itu ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Yang agak lumayan, jangan warga negara kelas 2 ini yang keturunan Asia Timur asing, keturunan Arab dan keturunan Tionghoa. Nah, yang Arab ini keterusan sampai sekarang. Apa namanya, yang kelas 1 ini yang kulit putih Eropa. Ndak guyon aja. Nah, apa itu jadi belum ada internalisasi nilai tentang equal dignity, belum, dan tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Termasuk di kerajaan-kerajaan Islam yang lama, ya. Walaupun ada satu prinsip bahwa non-Muslim yang tinggal dengan damai di wilayah yang dikuasai oleh penguasa Muslim itu harus dilindungi keamanannya, ya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh dan sebagainya. Ya, bahkan ada diriwayatkan satu hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan, ya, lam yarih raihatal jannah." Barang siapa membunuh seorang kafir yang sudah membuat perjanjian dengan Muslim, maka orang itu tidak akan mencium bau surga. Sehingga ada konsep kafir dhimmi dan kafir mu'ahad. Tapi mari kita lihat siapa kafir dhimmi itu. Kafir dhimmi itu adalah orang-orang pribumi yang ketika wilayah kerajaannya ditaklukkan oleh kerajaan Islam, si pribumi ini tidak mau Islam, tidak mau masuk Islam, dia disebut kafir dhimmi. Dia dijamin keamanannya selama dia berjanji untuk tunduk kepada penguasa Muslim, itu kafir dhimmi. Dan bahkan di dalam salah satu literatur ada kitab yang terkenal sekali di pesantren namanya Kifayatul Akhyar. Di situ disebutkan bahwa kafir dhimmi itu satu, tidak boleh naik kendaraan
Kemana-mana harus jalan kaki. Ya. 2, tidak boleh lewat di jalan yang biasa dilewati oleh orang mukmin. Sampai-sampai di beberapa literatur disebut juga dianjurkan orang mukmin kalau ketemu dengan orang kafir di sini dipepet aja sampai ke pinggir. Ada aturan begitu. Dan bahwa kafir di sini harus memakai satu tanda selempang atau ikat pinggang dengan warna tertentu yang menunjukkan bahwa dia kafir dhimmi. Itu seperti itu. Poin saya apa? Bahwa mindset tentang ini persis seperti mindset antara negara penjajah dengan penduduk pribumi jajahan. Sama persis. Ya. Ada riwayat misalnya di Salatiga itu dulu itu ada jalan khusus inlander itu ada. Dan jalan khusus Eropa kulit putih itu ada. Masih ada. Dulu itu ada begitu. Dan kata beberapa teman sampai beberapa tahun yang lalu masih ada bekas-bekasnya. Jadi mindsetnya sama. Kenapa? Karena konstruksi peradaban pada waktu itu memang begitu. Dan ini konstruksi peradaban beribu-ribu tahun. Nah, sampai kemudian ada konsensus internasional untuk tutup buku. Sudah, jangan kita ulangi lagi, mari kita buat tata dunia baru. Kita buat international order yang baru berdasarkan perjanjian konsensus internasional. Yang isinya terutama 2 tadi. Yang pertama adalah equal dignity dan yang kedua adalah perbatasan definitif. Nah, saya ingin singgung sedikit tentang Indonesia ini ya. Eloknya Bapak Ibu. Saya kira karena memang pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu mereka sudah terlibat dalam engagement perhubungan yang intensif dengan kalangan intelektual internasional mungkin. Sebelum piagam PBB itu lahir, pemimpin-pemimpin kita di dalam forum-forum BPUPKI itu sudah mendiskusikan dengan sangat dinamis sekali topik-topik yang kemudian menjadi isi dari piagam PBB itu sendiri. Jadi kita tahu piagam PBB itu 26 Juni 1945. Tapi tanggal 1 Juni 1945 misalnya Bung Karno sudah menawarkan rumusan tentang Pancasila. Dan Pancasila itu ya sebetulnya substansi dasarnya kurang lebih sama seperti piagam PBB. Dan itu kemudian secara lebih jelas dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang paragraf pertamanya saja sudah menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan disebutkan bahwa cita-cita kemerdekaan antara lain adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini Masya Allah, Indonesia ini memang barokah, bangsa barokah betul ini. Kok bisa-bisanya kita ini punya bapak-bapak bangsa yang berpikir demikian. Saya sudah sempat nyari sana kemari konstitusi berbagai negara itu tidak ada konstitusi yang didasarkan pada visi tentang peradaban global seperti Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada tempat ini. Ini luar biasa.
Nah, tetapi Bapak Ibu memang Piagam PBB itu sendiri sebetulnya sebagai konsensus itu baru merupakan konsensus tentang visi. Lebih merupakan konsensus tentang visi daripada konsensus tentang hukum positif. Masih visi. Ya, itu sebabnya misalnya belum dibicarakan tentang hak-hak di situ. Baru soal martabat yang sebetulnya lebih luas pengertiannya daripada hak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak bisa serta-merta diterapkan. Tidak bisa langsung diterapkan. Nyatanya tahun 48 Inggris masih membuat deklarasi yang begitu saja seolah-olah milik mbahnya sendiri, menyerahkan satu kawasan di Levant kepada negara baru yang kemudian disebut Israel itu. Itu berarti bahwa piagam PBB sebetulnya tidak otomatis diterapkan. Dan ketika kemudian PBB membuat dokumen, membuat resolusi tentang satu dokumen yang juga sangat penting, sangat fundamental yang disebut Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Yang situ jelas sekali manusia punya hak yang setara satu sama lain. Itu pun juga tidak serta-merta diterapkan. Kita tahu bahwa diskriminasi by law masih dijalankan di Amerika sampai tahun 60-an. Walaupun sudah ada UDHR. Saya tahun 96 itu saya ada di Saudi. Dan satu kali di Masjidil Haram ada rombongan Pangeran Abdullah datang dikawal oleh sekelompok orang kulit hitam yang tinggi besar gitu ya. Nah, saya tidak tahu benar atau tidak. Menurut teman-teman, kelompok pengawalnya ini adalah budak-budak. Jadi masih ada orang berstatus budak. Hidupnya lebih enak daripada orang-orang merdeka begini nih sebetulnya. Tapi statusnya budak. Tapi jauh lebih kaya lah daripada Pak Ulil ini. Lebih nyaman hidupnya di sana. Tapi statusnya budak gitu. Itu masih ada tahun 96. Ya, saya tidak tahu sekarang masih apa enggak. Nah, walhasil ini adalah visi kesepakatan tentang visi yang belum serta-merta diterapkan. Ya. Dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang kami gelar tahun 2023 di Surabaya yang lalu, ketika kami lontarkan pertanyaan tentang piagam PBB ini, itu reaksi dari para narasumber, para partisipan luar biasa. Banyak sekali kritik. Kita juga punya banyak kritik terhadap PBB. Tapi waktu itu kami ngotot minta jawaban dulu. Apakah piagam PBB sebagai perjanjian, sebagai akad, itu sah menurut syariat? Sebagai akad. Akad itu ya ada akad nikah, akad jual beli. Nah, ini akad politik. Akad politik itu sah apa enggak? Apakah para kepala negara yang terlibat dalam perjanjian itu menandatangani piagam PBB itu sah sebagai wakil dari warga negaranya, termasuk warga negara yang muslim, sehingga perjanjian itu pun mengikat warga negaranya. Jadi kalau dari Indonesia ini yang tanda tangan kan Bung Karno. Apakah Bung Karno ini sah mewakili umat Islam Indonesia? Sehingga umat Islam Indonesia terikat dengan perjanjian piagam PBB itu.
Kalau Indonesia masih agak gampang. Bagaimana dengan Nehru, kepala negara India, yang penduduknya mayoritas Hindu, tapi jumlah muslimnya hampir sama dengan muslim Indonesia. Apakah Nehru sah menjadi wakil dari penduduk muslim India? Sehingga piagam PBB itu pun mengikat penduduk muslim India. Karena yang kami undang ini waktu itu adalah memang fuqaha, temanya fikih peradaban. Mereka kami minta untuk beri jawaban fikih terhadap pertanyaan ini, sah atau tidak. Nah, alhamdulillah jawabannya sah. Sebagai perjanjian ini sah. Kepala negara itu sebagai wakil warga negaranya sah, ya sudah. Sah dulu yang penting gitu. Masalah yang lain-lain kita bicarakan kemudian, yang penting sah dulu. Karena kita tahu bahwa masalahnya masih banyak sekali. Karena ada pihak-pihak yang juga menggunakan ini untuk berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Tapi frame ini harus kita jernihkan dulu. Bahwa ini perjanjian politik internasional. Ini bukan soal hasil ijtihadnya mustahid. Piagam PBB itu. Ini perjanjian politik di antara para pemimpin politik internasional. Maka pekerjaannya fuqaha dan mujtahidun itu adalah menyikapi ini sah atau enggak perjanjian ini. Kan gitu. Ya, jadi dalilnya itu bukan dalil apakah Islam anti kekerasan atau tidak, itu tidak relevan. Dalilnya itu bukan dalil apakah Islam membenci, memusuhi kafir atau tidak, itu tidak relevan. Apakah Islam itu kasih sayang atau tidak relevan. Karena sebetulnya secara syariat ya, masalahnya tidak di situ. Masalahnya ada pada soal pola interaksi antar kelompok identitas. Nah, pola interaksi ini didrive oleh memang dinamika politik, realitasnya begitu. Nah, sekarang ada perjanjian politik internasional berupa piagam PBB itu. Agama tinggal ngelihat sah apa enggak ini. Kalau sah berarti mengikat. Karena ada dalil an-nasu ala syurutihim. Orang itu terikat pada perjanjian yang sudah disepakatinya sendiri. Itu. Nah, karena jawabannya ya sah, ya berarti pokoknya mengikat. Nah, bahwa keadaan belum sesuai dengan apa yang menjadi isi perjanjian, ya mari kita perjuangkan supaya jadi sesuai, kan gitu. Sehingga di sini tidak ada prejudice satu sama lain. Ya, saya sebagai muslim sakit hati saya. Islam dianggap pesakitan dunia fana begini, ini gimana ceritanya? Ini saya mohon maaf, ini bukannya saya menganjurkan jadi teroris loh ya. Ya. Ini jadi misalnya sekarang ya. Orang-orang Irak yang kemudian bangkit dengan gerakan teror itu, ya, Masya Allah, kita pikirkan coba, mereka itu tadinya hidup normal tadinya. Ya Saddam Hussein itu diktator lah, kita tahu Saddam Hussein. Ya paling ya sedikit lebih kejam dari Pak Harto lah, kira-kira begitu. Tapi kan pada umumnya mereka hidup normal. Makan normal, kerja normal, tiba-tiba diembat sama Amerika, mati 1 juta orang lebih dan negaranya runtuh ndak karu-karuan sampai sekarang coba. Dan tidak mungkin orang Irak tidak melihat Amerika sebagai biang kerok dari keruntuhan negara mereka, tidak mungkin. Jelas-jelas mereka yang invasi kok. Kan tidak mungkin kita berharap wah ini sebetulnya gara-gara Saddam Hussein ini bajingan, lalu ada pahlawan Amerika
yang menyelamatkan kita dari Saddam Hussein, tapi kita harus berkorban 1 juta orang. Kan tidak mungkin begitu. Ini sudah pasti mereka marah kepada Amerika, sehingga bangkit gerakan ISIS dan lain sebagainya itu. Apakah itu kesalahan Islam? Ya tidak mau saya Islam disalahkan. Amerika juga salah. Dan sekarang diakui sendiri oleh orang-orang Amerika bahwa kebijakan perang Irak itu kebijakan yang salah. Dan mereka yang jadi biang kerok sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa sampai sekarang. Ini harus dibuka supaya orang jadi lebih adil. Supaya masalah kemanusiaan ini tidak hanya jadi masalah tawar-menawar politik saja, tapi juga pertimbangan tentang manusia. Kita enteng lidah kita menyebut 1 juta orang lebih mati. Itu manusia dengan darah daging, yang hidup dengan orang-orang yang disayangi. Kita enteng saja menyebut 40.000 orang Gaza tumpas. Itu manusia-manusia. Tidak bisa hanya di-frame secara politik. Sekali lagi saya bukannya menganjurkan Anda menjadi teroris ya. Tapi saya hanya ingin bahwa ini harus kita pandang dengan frame yang adil. Manusia-manusia ini tidak bisa begitu saja dijadikan kategori-kategori politik. Tetapi di sisi lain stabilitas dan keamanan yang kita harapkan ini memang hanya bisa diwujudkan kalau kita punya framework politik. Tidak mungkin cuma dengan dakwah yang ramah tamah itu lalu kita bisa menjadi aman sentosa, itu tidak mungkin. Harus ada political framework yang menjadi tatanan yang mengatur masyarakat. Dan political framework ini harus adil. Karena kita tidak mau ada yang ditindas dalam soal ini. Nah maka pathway jalur ke depan dari semua ini, perjuangan ini adalah jalur untuk mengukuhkan konsensus internasional yang sudah kita capai itu ya, karena jelas ini lebih baik daripada keadaan kacau yang ada sebelumnya, keadaan tanpa tatanan yang ada sebelumnya, ketika siapa saja bebas menyerang dan menindas siapa saja kalau mampu. Nah cuma memang masalahnya masih banyak yang harus dikerjakan, harus diulai satu persatu. Belum lagi nanti ada fenomena-fenomena baru yang menghadirkan ancaman-ancaman baru. Seperti misalnya fenomena tentang tumbuhnya kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa yang berpotensi mampu mendominasi dunia. Sekarang ini ada aktor-aktor ekonomi dengan kekuatan ekonomi yang begitu besar, bukan negara, bukan pemerintahan, aktor bisnis. Tapi dengan penguasaan sumber daya yang luar biasa besar, sehingga dia punya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang strategis di berbagai negara strategis di mana-mana. Sehingga walhasil aja dijujuk saja. Kita ini sebetulnya sekarang sedang dalam ancaman potensi munculnya tirani global yang baru. Oleh aktor-aktor politik yang terlalu besar. Apalagi sekarang ada platform internet, ada artificial intelligence dan lain sebagainya. Ini luar biasa.
Itulah sebabnya dalam Manifesto Nusantara kita urai tentang tirani itu. Bahwa tirani itu adalah togut. Togut itu Tuhan palsu. Jadi satu aktor atau entitas yang dirasakan begitu besar kekuasaannya sehingga seolah-olah kita tidak mampu keluar dari cengkeramannya. Padahal dia bukan Tuhan. Maka kita harus membebaskan diri dari togut-togut ini dan kembali kepada Tuhan yang sejati. Supaya kita tetap merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kemudian Gerakan Global Humanitarian Islam ini merumuskan visinya ya sebagai berikut, yaitu to foster jadi to call all people of goodwill from every religion and nation to join a global movement to foster the emergence of a truly just and harmonious international order founded upon respect for equal rights and dignity of every human being. Di gerakan Islam untuk kemanusiaan global ini memanggil semua orang yang berkehendak baik dari setiap agama dan kebangsaan untuk bergabung dalam gerakan global yang memperjuangkan terwujudnya satu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Ini visi dari Gerakan Humanitarian Islam. Nah, pekerjaannya masih banyak. Dari sisi internal Islam sendiri masih banyak yang harus dibahas terkait dengan sejumlah norma, ya, dengan norma-norma hubungan di antara sesama. Ya. Dalam hal konstruksi politik global juga masih banyak yang harus dibicarakan dan diperjuangkan. Ya. Tapi alhamdulillah sampai setelah sekitar 10-11 tahun ini kita telah membuat capaian-capaian yang signifikan di dalam Gerakan Global Humanitarian Islam ini. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya kira Bapak Ibu sudah bisa menangkap kenapa tahun 2017 itu kami tidak berani mempublikasikan versi Indonesianya. Ya. Karena ini membutuhkan koherensi dan lain sebagainya. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang kami anggap bahwa NU ini sudah cukup koheren. Maka ini mulai kita share lagi, kita berbagi dengan baik secara internal di NU maupun dengan khususnya kalangan akademik di Indonesia ini mengenai hal ini. Ya. Supaya kita tidak terus-menerus dijebak di dalam dusta besar abad ini mengenai moderasi agama itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.